Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Iksan dengan NIM C1C022022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai perkembangan awal akuntansi. Awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang memiliki kebenaran absolut. Ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dan dengan lingkungan yang bersifat lebih relatif. Perkembangan akuntansi sebagai domainnya arithmetic quality sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmatik, algebra, matematik, algoritma pada abad ke-9 Masehi. Sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat, namun setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Perkembangan akuntansi syariah pada zaman 4 khalifah. Pada zaman kekhalifahan sudah dikenal keuangan negara. Kedaulatan Islam telah memiliki departemen atau disebut dengan diwan. Ada diwan pengeluaran atau diwan an-nafaqat, militer atau diwan al-jayas, pengawasan, pemungutan hasil, dan sebagainya. Diwan pengawas keuangan disebut diwan al-kaharoj yang bertugas mengawasi semua hal yang berkaitan dengan penghasilan. Pada zaman Khalifah Mansur dikenal Khitobat al-Rasul Wasir yang memelihara pencatatan rahasia. Untuk menjamin dilaksanakannya hukum, maka dibentuk Sohib al-Surta. Salah satu pejabat dalamnya itulah yang disebut muhtasib, yang lebih difokuskan pada sisi pengawasan pelaksanaan agama dan moral. Misalnya mengenai timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak bayar utang, orang yang tidak sholat Jumat, tidak puasa pada bulan Ramadan, pelaksanaan masa idah, bahkan termasuk memeriksa iman. Adapun untuk prosedur dalam akuntansi syariah, yaitu yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Yang kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Lalu penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Lalu pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Jika Alkitab melakukan kesalahan, maka harus mengganti Al-Katib. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal atau al-jaridah akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo atau disebut al-hasil diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. Laporan harus cukup detail dan memuat informasi yang penting. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Katib harus menjelaskan seluruh informasi secara terinci, barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Laporan tahunan yang disusun Al-Katib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat.
Selanjutnya yaitu mengenai istilah-istilah di dalam akuntansi syariah. Yang pertama yaitu ada Al-Jaridah, merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal, dengan beberapa bentuk jurnal khusus seperti yaitu Jaridah Al-Kharaj, yaitu digunakan untuk berbagai jenis zakat seperti pendapatan yang berasal dari tanah, tanaman, dan binatang ternak. Yang selanjutnya yaitu Jaridah An-Nafaqat, digunakan untuk mencatat jurnal pengeluaran. Jaridah Al-Mal digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran zakat. Terakhir yaitu Jaridah Al-Musaddirin, digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan khusus berupa perolehan dana dan individu yang tidak harus taat dengan hukum Islam seperti orang non-muslim. Lalu bagaimana hubungan akuntansi syariah dengan akuntansi modern? Luca Pacioli adalah ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas Italia. Beliau telah banyak membaca banyak buku, termasuk buku yang telah diterjemahkan. Banyak buku Arab diterjemahkan sejak tahun 1202 Masehi. Salah satu penerjemah buku tersebut adalah Leonardo Fibonacci of Pisa. Leonardo Fibonacci of Pisa dengan judul Liber Abbasi Verba Filiorum dan Epistola de Proportione et Proportionalitate. Pisa banyak belajar mengenai angka dan bahasa Arab, sehingga di dalam bukunya disebutkan bahwa ia menyarankan dan menerangkan manfaat mengenai angka Arab, termasuk dalam pencatatan transaksi. Pacioli memiliki teman Onofrio Dini Florence yang sering bepergian ke wilayah Arab. Dugaan ada hubungan antara akuntansi modern dan Islam. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.